Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, Pastor Joseph Taljan Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, beri kami kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih. Amin. Alles verrekt, ik solo. Alles verrekt, ik solo. Je wil nu met me op de foto, maar de Holy Ghost is with me, so no. Ya, silakan Pak Kasianus Dino. Silakan Pak Kasianus. Ya, nyengah kayaknya. Baik, Pak. Ya, Pak Kasianus, silakan. Hakim-Hakim pasal 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?
Jawab Raja Amon kepada utusan Yefta orang Israel. Ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta orang Israel, tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Tebrau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negeri ini, negerimu ini, sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas. Lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon, dengan segala anak kotanya di Arur, dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon, selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead,
Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Lalu gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Iya, silakan lanjutkan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Filipi 4 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai, saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati, dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafrodi. Menerima kirimanmu, dari Epafroditus. Waktu persembahan yang harum. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Pak Kasyan Sino dan Ibu Neliana. Kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang ada disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Pemberian Kamos versus Yehova. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, jangan lupa berdiakonia dalam segala kebaikan, karena harum baunya, saudara ya. Dan konsisten. Jangan sampai nanti ketika pertolongan itu mau datang, kamu malah lagi melorot ya imanmu ya, kena kendor, wah nggak jadi datang dah. Ya, saya dulu beberapa kali melewatkannya soalnya ya. Waduh, gitu ya, saya dikasih tahu sama ini ya, sama rekan pelayanan, kamu nggak boleh, kamu nggak berkat nggak jadi datang dengan caramu begitu. Akhirnya saya konsisten ya. Setiap, waduh saudara itu ya pergumulan, apalagi saya temperamen ya saudara ya. Maka saya belajar ya, diam. Walaupun saya nggak suka, walaupun saya marah, saya diam saudara ya. Dan berkat itu mulai ya berdatangan. Ketika berkat berdatangan ya temperamennya makin baik saudara. Makin tenang. Karena berkatnya mulai datang. Ya saudara ya. Benar nggak? Anda ngalamin begitu? Nah, saudara, ada tadi ya, Gideon tadi, si Yefta tadi ngomong bagus ya. Bukankah Kamos akan memberikan tanahnya kepada umatnya dan Yehova akan memberikan tanahnya kepada umatnya? Ya, artinya tiap orang menyembah kepada dewanya masing-masing. Ya, kepada apa yang dia percaya. Lalu yang dia percaya itu akan memberikan berkat kepada umatnya. Misalnya Anda menyembah Gunung Kawi, Anda dapat dari dukun ini, dukun itu. Yaitu dewa Anda. Mereka memberikan berkat itu kepada Anda. Siapa di sini yang masih rajin ke dukun? Ya, lalu itu dapat berkat dari dewa-dewa Anda. Berkat dari yang Anda sembah-sembah, yang Anda tanya-tanya. Ya, siapa di sini yang rajin datang kepada Tuhan Yesus? Itulah berkat dari Tuhan Yesus. Ya, itulah berkat dari Tuhan yang tempat Anda berharap kepadanya. Kepada siapa kamu mengharapkan pertolongan? Itulah berkat dari dewanya. Ya, dewa-dewa kalian. Baik itu berkat, baik itu kutuk. Ya, itulah sebabnya saya berkata kepada Anda jangan datang ke astronomi, primbon, tarot. Anda jangan bertanya, jangan datang kepada mereka. Karena nanti Anda tersandra. Ketika berkat itu datang, Anda bingung, saudara. Ini berkatnya dari dewanya, dari dukun ini, atau dari Tuhan. Ya, karena pemberian yang dari mereka akan dituntut tumbalnya. Pemberian dari Tuhan, Anda tumbalnya adalah Yesus Kristus. Ya. Karena setiap hal di dunia ini, setiap peristiwa membutuhkan tumbal. Ya. Kalau Anda datang kepada dewa-dewa dunia ini, termasuk Mamon, itu dewa dunia ini, saudara, termasuk Mamon. Walaupun Anda tidak berkata, ya dewa uang, kasih saya uang, oh bukan begitu, enggak. Tetapi Anda kalau bekerja, mengabdikan dirimu kepada pekerjaan itu siang dan malam, maka kamu akan harus memberikan tumbalnya. Yaitu apa, saudara? Keluargamu. Kamu kerja siang malam, akhirnya keluargamu berantakan, tidak karu-karuan. Ya kan? Kamu lupa untuk mengasihi, untuk memberikan perhatian waktu kepada istri dan anak-anakmu. Ya kan? Para ibu-ibu, ya kan? Tapi tidak cukup sih Pak, nah itulah. Ya, kemarin siapa nanya kepada saya ya, saya lupa yang mana dia ngomong-ngomong ya. Ini pagi siang malam anak-anaknya kasihan, dia itu saya bilang, itulah tumbalnya. Akhirnya anak-anaknya terbengkalai. Anak-anaknya menjadi tumbal, karena mereka bekerja menyembah dewa Mamon. Menyembah itu tidak harus Anda berlutut di depannya, lalu sujud-sujud, tidak harus begitu, saudara. Apapun yang Anda abdikan, dedikasikan, ya seluruh hidupmu kepadanya, itulah penyembahan. Kalau kamu mengabdikan, dedikasikan hidupmu pada pekerjaanmu, itulah dewa kamu. Kalau kamu mengabdikan, dedikasikan kepada pelayanan, itulah dewa kamu. Kalau kamu mengabdikan, dedikasikan hidupmu kepada Gunung Kawi, itulah dewa kamu. Kalau kamu mendedikasikan hidupmu kepada Sang Cinta, maka Sang Cinta itu adalah dewa kamu, saudara. Ya, Sang Cinta itu adalah dewa kamu. Yesus Kristus adalah cinta yang diwujudkan.
ya, adalah Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yesus Kristus adalah cinta yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dia menyatakannya kepada dunia. Lalu kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Sang Cinta. Coba kamu pikirkan di balik, saudara. Kasih formulasi, saya sedang mengabdikan hidup saya kepada Sang Cinta. Namanya mengabdi kepada Sang Cinta, artinya kamu ketika kamu disakiti pun kamu mencintai. Mencintai itu bukan Anda lemah ya, kemarin ada yang ngomong ya, mencintai, oh kemarin ya, ada yang baru dibaptis kemarin ya, ada yang baru dibaptis, ya, dia pikir saya lemah, saudara, ya, saya bilang enggak, cintaku itu ngelawan wakil Presiden Republik Indonesia, ya, karena aku mencintai Indonesia, aku melawan seluruh orang Islam radikal, termasuk wakil Presiden Republik Indonesia. Saya bilang begitu, cinta itu dahsyat, kamu jangan bikin cinta itu lemah. Ya, cinta itu tuh ngeri sekali, saudara ya. Dia bisa melakukan pekerjaan yang dahsyat di muka bumi ini karena cinta. Seorang ibu yang mencintai anaknya, ya, seorang suami, seorang laki-laki yang mengasihi keluarganya, wah itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengerikan, saudara ya. Karena cinta, tergantung cintanya apa? Cintanya storge, cintanya eros. Ya, orang kalau cemburu itu ya, waduh, tadinya pendiam, dia cemburu, dia pergi, jadi TKI, pulang, istrinya selingkuh, rumahnya dibakar, saudara, sama orang-orangnya. Oh, itu mengerikan, saudara. Cinta itu, tadinya dia pendiam, dia bisa melakukan kenekatan seperti itu. Itulah kekuatan cinta, apapun nama cinta itu, mau cinta eros, filio, storge, mau cinta itu agape, mau cinta apapun, saudara. Nggak sama, saudara ya. Kamu mau serahkan hidupmu itu kepada siapa? Ketika Yefta, ya, dia mengabdikan dirinya kepada Sang Yehova, yang itu Sang Cinta. Dia bernazar, dia berikan anaknya, ya, bukan disembelih, ya. Kalau mempersembahkan anak itu, ya, setelah tradisi Abraham dibatalkan penyembelihannya, maka bukan disembelih, sama seperti Samuel dipersembahkan. Yaitu untuk melayani Tuhan, maksudnya begitu ya, di bait suci. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, maka dia akan tinggal di bait suci, ya. Kalau perempuan nggak boleh menikah, kalau laki-laki ya pokoknya sebagai imam nggak boleh. Itu tadi hidupnya benar-benar komitmen di sana, seperti Samuel, ya, saudara ya, itu yang namanya mempersembahkan. Nah, karena ia menyembah kepada Sang Cinta, maka dia menumbalkan anaknya, saudara. Dia bernazar, dia tumbalkan anaknya. Tapi dalam arti bukan menyembelih anaknya ya. Kalau mengorbankan anak tadi sudah dijelasin, bukan menyembelih anak, tapi itulah tumbal. Karena Sang Cinta tidak meminta darahmu, saudara. Sang Cinta itu meminta apa, saudara? Pengabdianmu. Ya, bagaimana kamu tuh bisa memberikan hidupmu seluruhnya kepada Sang Cinta itu. Nah, namanya memberikan, kalau dalam perjanjian lama itu ya seperti Yefta bernazarnya. Dalam perjanjian baru bagaimana? Dalam perjanjian baru adalah bagaimana kamu bisa mempersembahkan seluruh hidupmu bukan untuk sebuah ritual dan simbol. Ya, tetapi kalau kamu bilang aku akan persembahkan anakku bagi Tuhan, kamu berarti harus didik anakmu di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tidak boleh sembarangan. Saya berjanji kepada Tuhan, saya serahkan Wesley kepada Tuhan. Bukan berarti Wesley harus jadi pendeta. Oh, bukan, saudara. Itu perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, berarti saya komitmen untuk mendidik si Wesley ini untuk takut akan Tuhan. Dan tiap hari saya harus awasi jalan hidupnya dia, saudara. Ya, itu yang namanya memperhatikan. Saudara, ketika Anda diberkati Tuhan, apa yang menjadi nazarmu, saudara? Apakah kamu akan membawa keluargamu datang kepada Tuhan? Atau ketika kamu diberkati malah justru kamu membawa keluargamu jauh dari Tuhan. Nah, di Eropa ini diberkati dan keluarganya malah jauh dari Tuhan. Ya, dia pikir anak-anaknya tidak perlu diajari tentang Tuhan. Dia tidak memikirkan, atau dia mengajari. Kalau kamu ngajari anakmu berarti kelakuanmu kudu benar, saudara. Ayo loh. Kalau kamu bilang aku mau ngajari anakku di dalam Tuhan, perbuatanmu, kalau enggak, kamu justru akan menjauhkan anakmu dari Tuhan. Kelakuanmu yang tidak benar itu, terus kamu ceritanya Tuhan-Tuhan sama anakmu ya, cerita tentang Tuhan, tapi kelakuanmu itu tidak benar, saudara, mengecewakan terus ya, anakmu kecewa, maka kamu sudah menjauhkan anakmu dari Tuhan. Ya, wah, justru kamu itu bahaya bagi anakmu, saudara.
Jadi kamu kalau bilang aku mau serahkan anakku pada Tuhan, kamu harus komitmen ajari anakmu di dalam Tuhan, dan kemudian kelakuanmu harus benar-benar di dalam Tuhan, saudara. Nah itulah, kalau kamu mau mengabdi kepada Sang Cinta, dan kalau kamu mengabdi kepada Tuanmu yang namanya cinta, kalau Sang Agape ini adalah Tuanmu, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih lagi, saudara. Karena Sang Cinta itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Agape ya, kalau eros bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau agape dari Tuhan Yesus tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Ya, ketika kamu mencintai Tuhan, maka kita akan diberikan kehidupan olehnya, saudara. Kita akan diberi kehidupan. Ya, makanya ketika kita mengabdi kepada majikan kita, Sang Agape ini, Sang Cinta yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini. Ya, kamu benar-benar mengabdi enggak? Jangan-jangan kamu bukan mengabdi kepada Tuhan Yesus, saudara, tapi kamu sedang mengabdi kepada aktivitas pekerjaan kekristenan. Jangan-jangan kamu sedang terlibat di dalam sebuah aktivitas, di dalam sebuah klub yang namanya gereja. Bukan Anda sedang mengabdi kepada Sang Cinta itu. Hati-hati, saudara. Coba kamu ukur hidupmu. Apakah kamu sedang mengabdi kepada Sang Cinta ini, Yesus Kristus yang penuh cinta, yaitu dalam mengabdikan dirimu sebagai cinta. Atau kamu sedang mengabdi kepada aktivitas. Kamu sibuk dengan aktivitas dan lupa mencintai. Kamu ngotot kepenginan kudu yang paling benar. Kamu gegeran mutung, saudara, sampai bertengkar di dalam yayasan. Jangan-jangan kamu bukan lagi mencintai loh, tapi kamu sedang beraktualisasi diri, saudara. Ya, kamu mutung, dikit-dikit mutung, dikit-dikit mutung. Nah, kalau kamu dikit-dikit mutung, kamu sedang tidak melayani Sang Cinta. Kamu sedang melayani dirimu atau kamu sedang melayani yayasan. Tapi kalau kamu penuh dengan cinta, maka hatimu melimpah dengan pengampunan. Hatimu melimpah dengan hikmat, ya. Hatimu melimpah dengan pengertian. Oh, dia bisa ngerti, saudara, kenapa orang itu responnya seperti itu. Dia tenang karena ngerti. Oh, ini lagi tantrum nih. Kalau saya dia dibilangin muka pantat. Oh, ini orang lagi tantrum. Nggak usah marah-marah, biasa saya ketawa-ketawa saja. Ya kan? Kenapa? Karena penuh cinta. Nggak usah mutung-mutung terus kita dendam, saudara ya. Nggak perlu. Ketika kita dikhianati, ya kita tenang, nggak usah dendam. Ya namanya orang marah, tapi sudah selesai. Tidak dendam. Orang marah boleh, nggak boleh. Marah-marah nggak boleh. Tapi orang marah boleh. Kalau marah-marah, kamu biarkan itu berhari-hari. Kalau orang marah, matahari terbenam, sudah selesai marahnya. Yang namanya jengkel, kesel, udah diharap-harap, ternyata dia mengkhianati, pasti kesel, nggak ada nggak kesel. Tapi sudah selesai, dan tetap, ya, aku mengasihimu. Tetap begitu, saudara. Kamu suami istri begitu nggak, saudara? Habis marah-marah, ya, udah diem-dieman 3 tahun, sampai 10 tahun diem-dieman. Goblok, saudara. Ya, berhubungan seks habis marah-marah itu enak, saudara. Ya, jadi jangan mus-mutung, habis marah-marah suami istri, ya, yang salah duluan siapa dulu, rayu-rayu dulu, saudara, minta maaf dulu, ya, nanti tambah intim, tambah indah hubungannya nanti. Jangan marah-marah, jangan sampai berhari-hari, bertahun-tahun marah-marahnya, baru sampai neng-nengan, bisa kasur, bisa rumah, bisa ranjang, bisa segalanya. Bodoh kamu, saudara ya. Banyak orang gitu ya, karena dia tidak mencintai sebetulnya. Oh, aku mencintai, Bang, enggak, kamu sedang mengabdi kepada egomu. Walaupun kamu benar, orang kalau penuh cinta, ya walaupun benar, saudara ya, tidak harus yang benar itu dilakukan. Itulah cinta. Ya, bukan kompromi, tapi kamu tahu orang ini belum ngerti, kamu paksain pun belum tentu mampu. Kamu diam. Itulah Sang Cinta. Walaupun kamu yang benar loh, belum tentu kamu yang benar itu tetap kamu yang harus benar. Walaupun kamu yang benar, belum tentu kamu harus benar. Nggak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa, biar dia benar. Karena itulah cinta, saudara.
Di dalam cinta itu ada room of error. Kamu membiarkan orang lain untuk bikin salah kepada kamu. Ya kan? Supaya dia belajar, supaya dia melihat ada cinta dalam hidupmu. Ya kan? Nah, makanya berkatmu itu pemberiannya Kamos, dewanya orang-orang yang sono itu. Apa kamu dari Tuhan Yesus, saudara? Kalau berkatmu dari Kamos, cintamu cintanya Kamos, ya kudu. Kamu yang paling benar. Kalau cintamu cintanya Yesus, sekalipun kamu yang benar, belum tentu yang punya kamu harus dilakukan. Kamu tenang saja. Loh kok bisa begitu? Iya, supaya mereka melihat bahwa kamu punya cinta justru. Kadang-kadang di dalam kesalahan-kesalahan, di dalam hal-hal yang kegagalan-kegagalan, justru orang melihat, oh ternyata papaku mencintai aku, ternyata mamaku mencintai aku, oh ternyata kamu benar-benar mengasihi aku. Kok kemarin diem aja Pak salah? Ya apa lagi gimana? Pak sakit hati dong? Enggak. Maka orang itu merasakan cintamu, saudara. Ya, dalam cinta, tidak mutungan. Cinta membiarkan orang lain untuk bikin salah, saudara ya. Tanpa kita harus marah-marah. Tanpa kita harus mengungkitnya. Nggak apa-apa, biarkan saja. Biar dia melihat cintamu, saudara. Kalau dia tidak salah, kan dia tidak melihat cintamu. Dia diberi kesempatan untuk melihat bahwa kamu mengasihi dia walaupun dia bikin salah. Ya, kepada istrimu, kepada suamimu, anak-anakmu, keluargamu, sesamamu, tim, grup, yayasan, gereja, apapun namanya. Kalau gereja, kalau nggak pernah kasih kesempatan, kapan mau benernya? Kapan mau tahu kalau dia mencintai? Ya kan? Cinta itu kan harus dilakukan di dalam apa, saudara? Di dalam hal yang tidak baik. Kamu tetap ada cinta. Kalau semuanya baik-baik saja, ya semuanya bisa pakai topeng cinta semua. Begitu ada yang tidak baik, baru tahu tuh itu cinta apa enggak. Bener nggak? Tuhan Yesus memberkati.